Jadi terkait kematian ataupun meninggalnya saudara kita, yaitu advokat hebat Bapak Alvin Lim, itu sangat mengagetkan, sangat mengejutkan, terutama untuk diri saya, karena tanggal 1, tanggal 2, dan tanggal 3 kita masih komunikasi, kita masih telepon-teleponan terkait beberapa hal yang memang sedang kita laksanakan atau kita jalankan. Nah, sebetulnya hari ini, yaitu hari Senin tepatnya, tanggal 5, itu saya sama Alvin Lim harus berjumpa jam 12 siang di salah satu apartemen milik Alvin Lim. Jadi dalam pertemuan itu, rencana saya ada Rasman Nasution dan juga akan hadir pada saat hari ini rencananya juga Andar Situmorang, demikian juga dengan Alvin Lim. Sementara itu, sosok Agus Salim pun termasuk dari banyaknya kerabat serta rekan-rekan yang hadir di acara ibadah penghiburan terakhir mendiang Alvin Lim kemarin. Ia usai kedapatan absen dan tidak hadir di rumah duka pada hari pertama, Agus Salim akhirnya datang untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya serta selamat tinggal kepada mendiang Alvin Lim. Dalam kesempatan itu, Agus pun tak lupa mengucapkan rasa belasungkawanya kepada Kate Victoria Lim serta Fiorucci Fangkaraya selaku keluarga mendiang Alvin. Dan ketika berhadapan langsung dengan raga mendiang Alvin Lim, Agus Salim sampai tak kuasa membendung air mata menyaksikan salah satu pembelanya dalam kisruh donasi harus pergi meninggalkannya ke pangkuan Tuhan. Itu petinya, Agus bisa pegang petinya, Gus. Ini merapat kalian semua. Kalian yang dibela. Kalian dibela sama Ko Alvin. Bapak gak bakal mati sia-sia. Dinas Pesantren. Bang Alvin ini dihina, dilaporin polisi gara-gara membela Agus, Gus. Panjatkan doa, terima kasih buat Bang Alvin. Tegas, gentar, gak pernah takut dengan keadaan apapun itu, selagi itu benar. Dia orang benar-benar yang bijaksana, pokoknya orang yang kuat lah. Yang paling utama kan Agus berduka cita ya atas merasa kehilangan Pak Alvin Lim, sesosok yang udah ngebelain Agus. Ya semoga diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberi keikhlasan dan kesabaran keluarga semua. Ya aku nggak bisa mengungkapkan, dan pasti sosok yang sangat berarti lah bagi kita semuanya, terutama bagi saya. Ya saya sangat bersyukur. Ya walaupun perjuangan Pak Alvin perjuangan luar biasa bagi saya. Selain Agus Salim, acara ibadah penghiburan di rumah duka mendiang Alvin Lim juga dihadiri oleh sejumlah pengacara yang merupakan sahabatnya selama berjibaku di panggung hukum tanah air. Ia sosok seperti Togar Situmorang hingga advokat senior Egy Sujana diantaranya. Dan ketika ditemui, keduanya pun menegaskan jika sikap keras mendiang Alvin Lim sangatlah dibutuhkan oleh seorang pengacara. Dan menariknya lagi, acara ibadah penghiburan kemarin turut dihadiri pula oleh sederet tokoh politik negeri. Salah satunya adalah Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer,
serta calon Gubernur DKI Jakarta pada kontestasi Pilkada 2024 silam, yakni Dharma Pongrekun. Lantas, seperti apakah sosok Alvin Lim di mata mereka? Pertemuan kami baru bulan November tahun lalu secara pribadi, namun saya mengikuti beliau sejak masa COVID kemarin. Beliau sudah mulai vokal dan sebagainya dalam memperjuangkan hak-hak dasar dari masyarakat. Kami sama-sama berjuang di bidang yang sama, tetapi berbeda bagian. Tetap memperjuangkan masalah kemanusiaan, tetapi beliau dalam bidang hukum, walaupun saya orang hukum, tetapi saya mencoba melihat dari sisi yang lebih luas lagi adalah dalam bidang geopolitik global. Dan ke depan kami berjanji untuk meneruskan perjuangan beliau sampai Tuhan memanggil kami, seperti beliau juga tidak pernah gentar sepanjang berjalan dalam kebenaran. Bersama Tuhan kami percaya, kami cakap menanggung masalah. Dan kepada keluarga yang ditinggalkan, saya sekali lagi mengucapkan belasungkawa dan kiranya Tuhan berikan kekuatan. Jelas saya merasa kehilangan sahabat pejuang. Dia ini sosok orang yang punya integritas dan punya keberanian. Jarang kita lihat sosok seperti Alvin Lim ya. Saya merasa orang udah paling nekat, ternyata dia lebih nekat. Karena saya punya sejarah bareng dia, dulu ada Polius ya. Satu demi satu orang-orang yang menurut saya hebat dan bernyali meninggalkan saya. Jadi semoga perjuangannya dia itu melekat di mata masyarakat. Di mana almarhum itu punya ide luar biasa, di mana almarhum itu ingin advokat itu menjadi profesi yang terhormat, profesi yang mulia, dan profesi yang betul-betul kuat, terutama di dalam hal penegakan hukum. Karena kenapa? Advokat ini kadang-kadang dibedakan, dianaktirikan daripada aparat hukum yang lainnya. Sementara kita ini equal dengan aparat hukum, baik itu polisi, hakim, dan jaksa. Siapapun manusia, hari ini dibuktikan oleh Alvin Lim, rentang waktu umurnya pendek. Berapa terakhir umurnya? 47. Tapi dia menjadi panjang karena omongannya yang CBM tadi, omongannya yang betul-betul membuat orang-orang itu tergerak untuk mempersoalkan. Seperti misalnya berani mempersoalkan Kapolri, Sambo dan lain sebagainya yang relatif orang nggak berani bicara gitu. Juga kepada beberapa konglomerat. Jadi buat saya kehebatan Alvin Lim ada pada kerja nyatanya itu, membantu orang susah, sangat begitu upaya yang maksimal. Mungkin rodeo ya, dari bayar atau apa. Nah itu juga inspirasinya, kalau bukan saya klaim kan saya memang lakukan itu. Beliau adalah satu pribadi yang sangat kontroversi dan fenomenal dalam dunia hukum kita, karena dia berani menyuarakan tidak henti-henti dan tidak mengenal takut, ya, menyentil aparat yang oknum-oknum dari kepolisian, oknum kejaksaan dan oknum pengadilan, dan juga memperjuangkan untuk hal-hal investasi bodong. Dan hal inilah yang membuat banyak pencari keadilan mendukung langkah-langkah beliau dan juga disegani oleh pihak lawan. Ya, mudah-mudahan amal ibadah dan kiprahnya bisa diikuti oleh para junior advokat. Ya, hal-hal yang baik diambil dan juga diikuti agar dunia hukum kita makin baik, sehingga terciptalah keadilan bagi masyarakat. Tidak ada lagi yang karena permainan oknum sehingga bisa dikriminalisasikan. Ya,
Walaupun dikenal sebagai sosok kontroversial dengan gaya bicara keras yang apa adanya, sosok Alvin Lim nampaknya berhasil mencuri hati banyak orang dengan kepeduliannya terhadap keadilan. Menariknya, ketika ditemui tim Cumi-Cumi di penghujung tahun 2024 kemarin, mendiang Alvin Lim sempat memberikan sinyal jika di tahun 2025 ini ia akan menepi dari dunia hukum dan lebih memilih untuk memberikan pendidikan kepada anak bangsa terkait kecerdasan keuangan. Mengingat masa resesi yang sebentar lagi dikabarkan datang menyapa. Namun, apa mau dikata, semua itu hanya tinggal harapan. Enggak sih, jadi tahun 2025 itu saya lebih mengurangi jatah waktu saya di law firm. Saya akan menambah jatah waktu saya di kecerdasan keuangan. Kalau law firm ini kan orang yang sudah kesulitan ya istilahnya, dia udah terjerat. Sedangkan keuangan ini ke depannya bakal jauh lebih penting karena akan Indonesia ini masuk ke resesi dan jumlah orang-orang yang miskin akan lebih banyak. Nah, dengan saya memberikan konsultasi keuangan dan training keuangan, ya kecerdasan keuangan, maka banyak orang yang tadinya nggak bisa jadi kaya, bisa jadi kaya. Itu yang saya harapkan, ya agar supaya rakyat Indonesia lebih banyak makmur. Jadi tahun 2025 saya akan memperbanyak waktu saya di bidang keuangan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi-Cumi.